kita mau mengingatkan bahwa yang 7 pilar bernegara, politik saat ini sejak tahun 2002 itu menguasai 80% conversation. Misalnya di warung aja, duduk nggak kenal warung, kita ngopi gitu, orang sebelah ngomongin puan, coba bayangin. Apa hubungannya puan jadi nggak jadi nggak lebih kaya kok gitu. Ini contoh bahwa politik itu terlalu besar. Di Jepang itu cuma 17% dari komunikasi. Gitu. Sisanya dan dana untuk kampanye, untuk nanti pemilihan itu pun juga besar sekali ya di Indonesia ini. Karena mindset kita berpolitik, itu yang berpolitik, semua unsurnya politik. Nah, sementara negara itu disebut dewasa, ketika semua masuk dalam porsinya. Jadi mau menterinya ganti setahun 3 kali nggak peduli kita, gitu. Kalau sini sangat gantinya ini. Emang kalau diganti lo lebih kaya apa lebih miskin? Politik sama ekonomi masih terikat dengan apa? Di sini masih ngikat. Harusnya independen semua. Gitu. Bahkan ada masalah keamanan tuh harusnya nggak terlalu berpengaruh di masalah politik ini. Kemarin ada peristiwa yang membuat kita jadi harus berbelasungkawa, saudara kita meninggal karena kesalahan manajemen kelola bola gitu kan. Itu sangat menyedihkan ya. Dan itu menjadi sepak bola kan untuk ajang meraih prestasi ya, untuk itu menjadi sarana politik kan akhirnya. Jadi semua dipolitisasi. Nah itu saya merasa kayak ini harus dikasih pelajaran gitu ya. Pelajarannya banyak saya kritiknya, bahwa belum pernah ada di negara maju yang dewasa mantan pejabat masih cawe-cawe sama pejabat yang baru. Contohnya Obama waktu jadi presiden, itu mantannya Bush tuh sebel banget, tapi tetap nggak pernah dikritik, diledekin gitu loh. Clintonnya tuh nggak pernah. Jadi kalau sekarang tuh mantan tuh kayak nggak bisa move on gitu loh. Nah, lu nggak dewasa. Harusnya begitu mantan, siapapun dia, Anda menjadi negarawan, menjadi statement, menjadi negarawan. Ini kapan Indonesia ini punya negarawan? Contohnya, kita tahu Afrika sudah krisis. Eropa sudah resesi, kayak COVID sebentar lagi pasti masuk ke Indonesia. Nggak ada satupun orang yang berbicara sama negarawan yang tidak harus pejabat, mengingatkan masyarakat mulai jangan boros listrik, nabung, mungkin beli emas, jangan boros untuk kebutuhan ketiga seperti luxury, jangan handphone seri baru langsung ganti. Memberikan wejangan itu nggak ada. State pidato kenegaraan tuh nggak ada. Sibuk menari di TikTok hanya untuk 2024. Karena saya bilang, gimana sih lo? Gimana rasa kenegaraan lo gitu? Emang dikira kalau lo jadi nanti presiden, lo mikirin? Enggak juga gitu loh. Karena lo pasti harus bayar kwitansi orang yang nyetor lo ini kan. Itu kritikan kita kan tuh bukan karena kita mau menjabat, kita mau mendewasakan. Jadi pernah ada sebuah episode 15 tahun yang lalu namanya The Magic Reveal. Dia pakai emas magician, dia pakai topeng gitu ya. Dia membuka seluruh tabir magic. Magician 10.000 orang di dunia hidup dari magic. Marah besar. Tapi sekarang 5 tahun terakhir semua orang berterima kasih pada dia karena ilmu magic naik, skalanya naik, dan itu menjadi kok bisa begini sekarang gitu ya. Itu dipaksa. Kalau nggak akan begitu-begitu aja. Nah, ini nih anggap aja Bosman ini adalah magic reveal, membuka seluruh keborokan berpolitik, supaya kita semua naik ke satu level lagi. Ini menjadi world class country, itu gitu ya. Ini agak nakal. Jadi Mas Madigu ini bukan pengusaha, tapi mau masuk jenjang politik gitu. Enggak juga. Yang you lakukan gini, you tidak ada kekhawatiran malah dari sisi bisnisnya terganggu, dan tadi juga ada bekerja sama dengan beberapa perusahaan BUMN gitu ya. Iya, jadi awalnya mungkin, tapi enggak sih. Enggak ya. Kalau di pelajaran agama kita kan kebenaran yang paling benar itu kebenaran pasti membela dirinya sendiri dan tidak perlu dibela. Jadi kebenaran berdasarkan fakta, kebenaran berdasarkan data, itu nggak bisa dilawan.
dan tidak ada kepentingan, nggak ada kepentingan untuk pribadi gitu ya. Oh saya mau jabat gitu ya. Ya, untuk menjatuhkan seseorang supaya enggak juga, ini kan enggak. Jadi enggak juga, Mas Madiku tidak ke arah politik atau jenjang. Enggak ya. Bernegara beda dengan berpolitik. Berpolitik kan hanya 1/7. Ya. Saya bernegara ya. Bernegara. Saya tidak berpolitik. Okay. Gitu. Tapi Mas Madiku setuju nggak kalau ada pejabat, maksudnya sudah masuk ranah politik, tapi dia juga punya menjadi pengusaha gitu misalnya, atau pengusaha yang masuk ranah politik supaya apa yang punya bisnisnya ini jadi ada yang mungkin tanda kutip dijaga gitu kan. Ini kan rancu ini ya. Ini boleh nggak ini? Ini gini, sebenarnya nggak ada yang salah. Ya. Tapi parameternya kan hati kan. Ya. Gitu. Dan dengan adanya sosial media ya. Iya. Keterbukaan ini kan. Betul. Wah, luar biasa ini. Hati lo begitu menjadi makhluk politik, sebenarnya Anda adalah public servant. Pelayan publik gitu ya. Nggak boleh nyentuh sebenarnya bisnis dong. Nggak boleh nyentuh bisnis harusnya. Nah kita nanya aja, kalau lu masih ngambil uang dari jabatan, dia tuh tanya hati lu aja. Iya. Itu. Nah jangan-jangan emang nggak punya hati Pak yang ngerjain itu. Iya kan? Nah kalau nggak punya hati dikasih nasihat juga nggak ada gunanya Pak. Iya, bener nggak? Iya. Ya sudah, karena nggak punya rasa kan. Iya. Saya pikir ya udah biarin aja. Tapi kita mengingatkan yang belum menyentuh sehingga kesadaran mereka tinggi. Iya. Jadi adiluhung kesadaran tinggi itu membuat anak-anak muda yang di bawah 43 tahun yang milenial ke bawah, pada saat mereka masuk ke ranah politik, mereka menjadi public servant, jangan kayak senior-seniornya itu gitu. Yeah. Kita memang mau bikin malu seniornya itu. Yeah. Gitu memang benar. Mas Madiku, saya ini ingin nyentil sedikit lah mengenai bukan politik mungkin ya, tapi mungkin pendapat ya. Kalau di Amerika itu kan hanya ada 2 partai ya. Jadi yang satu kalau menang ya dia akan memerintah, yang satunya jadi oposisi. Sedangkan di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Sehingga kalau ada pemenang artinya dia cuman memiliki suara 20 atau 30%. Nah, sisanya ini kan bisa jadi oposisi tapi juga bisa dirangkul gitu ya. Tapi kan itu semua kan akhirnya penuh dengan transaksional. Nah ini gimana menurut Mas Madiku itu? Apa memang partai itu sebaiknya 2 ya, nggak terlalu begitu banyak, tapi akhirnya kan terjadi untuk menjadikan bersatu itu pun penuh dengan transaksional ya. Penuh. Jadi kita tahu ada namanya single party country atau negara dengan satu partai. Ada 7. Tiongkok salah satunya, Meksiko salah satunya. Jadi itu punya gaya, sekali lagi ya, bukan salah benar. Kemudian Bapak demokrasi dunia yang selalu mempromosikan demokrasi hak asasi manusia yang namanya Amerika itu punya 2 partai gitu ya. Terus kalau ditanya Indonesia yang punya 1000 bahasa, punya etnis yang sangat banyak gitu ya. Memang idealnya harus bersatu. Jadi partai itu harusnya 3. Jadi bukan 2 tapi 3. Jadi partai sosialis, beraliran sosialis, misalnya PDIP gabung dengan aliran sosialis lainnya. Kemudian partai religi gitu ya, seperti ya PKB, MAPAN. Kalau satu Tuhan satu agama, jangan ada PAN, jangan ada PKS, jangan ada PKB harusnya. Benar tuh ya. Ya partai religi, kemudian partai nasionalis, gitu ya, seperti mungkin Gerindra, Golkar, Nasdem, ya satu payung. Kalau ini aja nggak bisa bersatu, jangan harap begitu naik ke atas bisa bersatu gitu ya. Ini mungkin by force, suatu hari by force. Ini kalau tangan besi ini harus otoritarian tapi pro rakyat, jangan otoritarian pro nepotisme gitu ya. Jangan sampai gue kalau nanti jadi presiden anak gue jadi wali kota, itu nggak bakal lah. Gitu. Nggak nyindir loh Mbak, ini sorry ya. Ini cuma pengandaian gitu. Nah kita membuat 3, suruh mereka melakukan integrasi aja di bawah ini. Mereka koalisi sehingga partai apapun yang masuk mereka tetap underbo dari ini. Ya tetap ada PKB, tetap ada PAN, tapi underbo daripada ini. Gitu. Nah, sehingga waktu mereka melakukan pemilihan presiden, yang minimum ada 3
pasang, jangan maksimum ada 3 pasang gitu, 3 sehingga lebih mudah. Dan yang gitu. Pemenang pun kalau bisa juga punya authority ya Pak ya. Punya authority. Nah, saya berharap sebenarnya Barat terutama ada konvensi. Jadi jangan sampai ujuk-ujuk, pokoknya gue nggak mau tahu ini yang wakilnya sebuah partai gitu ya. Saya mau minta mereka ada konvensi. Jadi misalnya, ya anggap sekarang PDIP punya calon Mbak Puan, adain konvensi ya wakil presidennya gitu, adain konvensi. 10 orang, itu saya maju hanya untuk bersuara saja, bukan untuk berdebat, untuk atau mungkin bisa harus menyuarakan apa sih yang visi yang ingin dicapai gitu ya. Saya tuh mau challenge sebenarnya, mau challenge. Misalnya partai apapun, jadikan saya mungkin orang yang nyebelin kali ya. Karena saya pengen duduk sama Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, saya mau challenge. Bos, planningmu apa untuk Indonesia? GDP-nya naik 4 kali lipat dari sekarang. Itu kan nanya simpel-simpel aja kan. Dia punya planning gini-gini, tanya gini-gini. Nah saat ini mereka tujuannya ingin menang tok. Ini saya mengkritikin. Ya nanti kalau menang ngelola negaranya kayak apa? UKM mau diapain? Rakyat terlantar mau diapain gitu? Kalau negara ini bekerja, itu tidak ada yang panti asuhan. Negara yang turun tangan. Kalau ada berarti negara nggak jalan. Udah 7 presiden loh negara ini nggak jalan gitu ya. Terus misalnya kita tes lagi bahwa di negara yang sehat itu minum susu 70 liter per tahun per person. Indonesia baru 16 liter per tahun per person. Terus makan sayur dan buah 75 kilo per orang per tahun. Indonesia baru 30 kilo. 7 presiden loh ini. Lo katanya kalau lo nanti jadi presiden ini bisa sehat kayak gitu. Kalau nggak ada yang mikir, nggak ada yang ngasih wake up call yang bangun semua kan kita. Nah akhirnya mereka punya tim ses membuat seperti apa yang kita mau. Ya kita happy Pak. Nah kita mau menyuarakan itu, bukan kritik-kritik negatif gitu. Biar mereka kobong gitu loh.